Shalom para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Pelajaran yang ke-9 berjudul Kota yang disebut Kekacauan, melanjuti konflik antara kebenaran dan juga kesalahan. Benar dan juga baik dan jahat maksud saya, dan juga Allah dan setan. Maka kita tiba pada pekabaran malaikat yang kedua dalam Wahyu 14 ayat 8. Apa peringatannya di sini? Dan agak sedikit rumit karena menggunakan dua simbol wanita. Kita akan sama-sama mendapatkan jawabannya melalui narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Robert Bangu, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta, senang sekali bisa bertemu sekarang. Shalom pemirsa sekalian. Para pemirsa juga sudah tidak sabar menanti kehadiran kita dari minggu ke minggu. Bisa kita lihat dari kolom komen yang telah ada di YouTube. Saya akan bacakan beberapa komen pertama dan nanti saya minta Pendeta Robert Bangu untuk menanggapinya. Ada satu pemirsa baru dari Waipia, Maluku Tengah dengan akun Simon Istia. Ada juga Kurnia Sitorus dan dari Steli Arikalang yang mengatakan terima kasih untuk penjelasan pelajaran Sekolah Sabat. Saya bisa mengerti karena saya sebagai pemimpin diskusi Sekolah Sabat. Nah, dari Pendeta Bangu sendiri apa harapannya terutama bahwa ketika pemirsa menonton ini tidak hanya menjadi berkat sebagai individu tapi juga dibagikan ke jemaatnya dalam diskusi Sekolah Sabat masing-masing. Silakan Pendeta Bangu. Ya, senang rasanya jika mengetahui ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tekun menyelidiki firman Tuhan, khususnya melalui pelajaran Sekolah Sabat. Apalagi terkhusus bagi mereka pemimpin-pemimpin diskusi yang akan menyampaikan itu di kelas. Ini adalah satu hal yang baik, yang luar biasa ketika menonton siaran ini, maka akan menambah wawasan dan juga pengetahuan tentang kebenaran Tuhan yang perlu disebarluaskan. Yes, betul sekali Pendeta, dan saya secara pribadi juga mengetahui beberapa orang yang pemimpin diskusi juga sangat-sangat terbantu melalui program ini. Bagi saudara-saudara sekalian, pemimpin diskusi boleh say hi di kolom komen, kami akan sangat senang untuk mengetahuinya. Lalu berikutnya Pendeta Sony Situmorang ada dua salam khusus. Pertama dari Bapak Robi Tengor mengatakan, kembali menyampaikan terima kasih kepada tim pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat Uni Indonesia Kawasan Barat. Secara khusus bagi Pendeta Sony yang menjelaskan apa yang tertulis di buku pelajaran Sekolah Sabat. Membaca paragraf, aku suka, katanya, Tuhan memberkati. Dan satu lagi dari akun Noldi Karundeng, dalam bahasa Inggris, beliau mengatakan, Yesus sangat mengasihi kita sekalian, makanya dia sangat terlibat dalam penyucian kita. Umatnya, 4 malaikat sedang menahan mata angin gitu ya, supaya ketika pintu kasihan itu tertutup, semuanya sudah siap, jangan sampai terlambat, karena akhirnya sudah semakin dekat. Ada pendapat dari Bapak Pendeta Sony Situmorang? Baik, terima kasih Pak Robi. Memang tugas utama kita lah untuk mengarahkan para pemirsa, khususnya anggota diskusi Sekolah Sabat untuk fokus kepada buku Sekolah Sabat ya. Di mana ini merupakan satu rangkuman yang dibuat oleh penulis untuk menerangkan apa isi Alkitab. Jadi terima kasih banyak. Lalu yang kedua Pak Noldi, benar. 4 mata angin ditahan oleh malaikat. Tunggu sebentar lagi, kata, jangan dulu dilepaskan. Supaya semakin banyak orang yang bertobat dan kasih karunia itu berlaku bagi seluruh dunia ya. Nanti itu di buku Wahyu dikatakan 4 malaikat menahan mata angin dari 4 penjuru ya. Terima kasih Pak Noldi. Tetap kita sama-sama mempelajari firman Tuhan hingga kita semakin dikuatkan. Terima kasih. Amin. Nah, dengan semangat ini mari kita mulai diskusi kita. Pendeta Bangu boleh tolong bantu kita dalam doa buka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami pada saat ini dengan tuntunan Roh Kudus akan mempelajari dan mendalami firman kebenaran-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Berikan kami hati yang terbuka terhadap tuntunan Roh Kudus, hingga kami dapat mengerti hal-hal yang sulit sekalipun dengan pertolongan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati semua pemirsa yang mendengarkannya, biarlah mereka juga boleh mendapat berkat rohani melalui pembahasan ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita berdiskusi secara interaktif. Jika ada pendapat atau pertanyaan, boleh dimasukkan di kolom komen dan kami akan dengan senang hati menanggapinya di akhir dari pertemuan kita.
Sebelum melanjutkan, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat intinya yang terdapat di dalam Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Baik, kita akan lanjut ke hari Minggu dengan judul Dua Sistem Mencolok. Di latar belakang dari pelajaran sekolah ini, sekolah sahabat ini maksud saya, ada dua simbol wanita yang merupakan fokus dari pelajaran kita. Dan dua simbol wanita tersebut terdapat di dalam Wahyu 12 dan juga Wahyu 17. Dan judul dari pelajaran hari Minggu ini sebenarnya sudah memberikan kata kunci, yaitu dua wanita ini sama dengan dua sistem. Sistem yang seperti apa, Pendeta Robert Bangu? Mungkin kita boleh ke yang Wahyu 12 dulu, wanita yang seperti matahari begitu. Apa arti dari wanita yang seperti matahari ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Sebenarnya di dalam kitab Wahyu pasal 12 juga sudah jelas dikatakan di situ bahwa perempuan itu adalah perempuan yang murni, perempuan yang melambangkan gereja, di mana gereja itu adalah gereja yang berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Berbeda dengan perempuan yang digambarkan atau simbol perempuan yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 17. Lalu kemudian dikatakan juga mengenai perempuan yang di dalam Wahyu pasal 12 itu adalah memiliki sebuah mahkota dengan 12 bintang di atas kepalanya. Ia dituntun oleh pengajaran-pengajaran para rasul dalam misinya. Jadi kita tahu bersama bahwa pergerakan kekristenan ikan dimulai dari 12 rasul ya, dan dasarnya kembali tetap kepada Alkitab. Kemudian juga perempuan itu adalah perempuan yang murni yang berdiri dengan bulan di bawah kakinya. Artinya bahwa ia memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Jadi ini adalah sebuah gambaran atau simbol daripada wanita atau perempuan yang ada di dalam Wahyu 12, dan itu adalah gereja Tuhan yang murni yang mendasarkan semua pengajarannya kepada kebenaran firman Tuhan. Demikian. Iya, terima kasih Pendeta, sudah sangat jelas gambaran dari wanita yang merupakan gereja Tuhan dalam Wahyu 12. Sekarang wanita satu lagi, simbolnya ini terdapat di dalam Wahyu 17. Boleh Pendeta Sony Situmorang perkenalkan kita dengan wanita yang memakai kain ungu dan kain kirmizi ini, silakan. Baik, terima kasih. Dua sistem yang mencolok. Perlu kita ketahui bahwa pekabaran atau pelajaran ini mengarah kepada pekabaran malaikat kedua yang pertama ya, di mana pekabaran malaikat kedua itu menekankan sudah rubuh Kot Babel, dan itu mengarah kepada sistem nantinya. Lalu tadi Pastor Robert Bangu sudah menceritakan siapa wanita yang berselubung matahari dalam kemuliaan Kristus. Itu mengarah kepada apa? Kepada gereja yang murni ya, karena wanita murni melambangkan apa? Mempelai wanita Yesus dan yang benar. Lalu siapa dengan wanita satu lagi? Boleh kita coba baca paragraf ke-4, Ivy. Ya, dalam Wahyu 17 ayat 1-6, seorang wanita memakai kain ungu dan kain kirmizi, melangkah melintasi bentangan waktu. Wanita ini menunggangi binatang berwarna merah ungu. Kitab suci menyebutnya pelacur. Dia telah meninggalkan kekasih sejatinya, Yesus Kristus. Di sini Rasul Yohanes memberi kita gambaran grafis tentang sistem agama yang murtad, yang memiliki pengaruh kuat di dunia. Lihat kalimatnya dalam Wahyu 17 ayat 2, kekuatan ini adalah satu dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Mabuk selalu negatif dalam kitab suci, dan percabulan simbol dari ajaran sesat, doktrin, dan praktik yang sesat. Ketika para pemirsa membaca kalimat tadi, saya yakin sudah bisa menyimpulkan apa dua sistem yang mencolok. Yang pertama, yang kedua saya mulai dengan sistem agama yang murtad. Kenapa murtad? Tadi ada kalimat mengatakan bahwa dia telah meninggalkan kekasih sejatinya Yesus yang mempunyai sistem apa? Sistem kebenaran tersebut. Nah, masalahnya sekarang di dua sistem mencolok ini yang manakah kita? Hati-hati para pemirsa. Boleh jadi kita mengatakan kita mengklaim bahwa kita tetap mengikuti Yesus, tapi
hati-hati agar secara verbal kita katakan kita kekasih Yesus, tapi secara non verbal atau dengan bahasa tubuh, perlakuan segala macam kita telah meninggalkan kekasih kita. Mari kita hindarkan sistem agama palsu, sistem agama dunia yang dipengaruhi oleh dunia ini dengan kata jangan sampai kita mabuk dunia. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk ajakannya untuk lebih melihat kepada diri kita sendiri gitu ya, karena lebih mudah untuk menilai orang lain apakah mereka di dalam gereja atau sistem yang murtad tersebut, tapi ajakannya tadi sangat bagus, lihat diri kita di mana kita berada. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Anggur Murka. Tadi sudah disebutkan salah satu karakteristik dari wanita pelacur tersebut adalah dia memabukkan dunia dengan anggur yang murka ini. Ini maksudnya apa Pendeta? Dan karena wanita ini sepertinya bersahabat dengan pemimpin-pemimpin dunia dan raja-raja dunia, jadi sebesar apa pengaruhnya di dalam dunia ini? Silakan. Baik, kalau kita lihat pelajaran kita ini memang selalu disandingkan antara dua perbandingan, baik itu dari sistem agama yang benar dan sistem agama yang palsu. Coba kita lihat dulu anggur yang dicatat di dalam Matius pasal 26 ayat 27 itu kan melambangkan cawan daripada perjamuan yang melambangkan darah Kristus. Dan ini tidak memabukkan, justru membawa kekudusan atau keselamatan. Tapi sebaliknya, anggur yang memabukkan, yang melambangkan kekuasaan politik dari pemimpin-pemimpin dunia, di mana wanita atau gereja yang murtad itu mendasarkan ajarannya. Inilah yang sedang terjadi di dalam kehidupan banyak umat manusia sekarang ini, bahwa kehidupan yang dijalani oleh manusia, oleh mereka yang tertawan kepada pengajaran dari gereja yang palsu itu adalah memang sebuah kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Kalau kita lihat dari ciri wanita ini kan wanita yang sangat megah, pakaiannya megah, kemudian juga itulah kenapa dikatakan dia telah berbuat cabul dengan pemimpin-pemimpin atau raja-raja dunia. Jadi manusia yang hidup dalam sistem agama yang dibawa oleh perempuan yang murtad itu atau gereja yang murtad itu adalah satu kehidupan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dan bagi manusia yang hidup seperti itu, mereka tidak menganggap lagi bahwa itu sebuah kesalahan. Itulah kenapa dikatakan bahwa mereka telah mabuk oleh anggur hawa nafsu. Semua kemewahan dunia, semua cara-cara dunia, sistem-sistem dunia telah ada di dalam kehidupan manusia yang dimabukkan oleh pengajaran-pengajaran gereja palsu itu atau gereja yang murtad itu. Nah, kembali kepada pertanyaan refleksi di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang punya label kita adalah umat Tuhan atau umat yang sisa. Dibahas juga di dalam pelajaran kita kenapa disebut sisa, karena kita dipilih. Nah, sistem ini boleh jadi juga ditawarkan kepada kita untuk memabukkan kita dengan bisa jadi itu jabatan, bisa jadi juga itu sebuah posisi, bisa jadi sebuah kebebasan di dalam menjalani kehidupan. Nah, hal-hal itu sedang ditawarkan, dan kalau kita tidak teguh di dalam iman, kita akan terbawa, tertawan, dan mabuk di dalam anggur hawa nafsu yang akan membinasakan kita. Demikian, Ivy. Ya, saya suka sekali Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Bangu memiliki sebuah perspektif yang aplikatif juga, gitu ya. Jadi relevansinya apa buat
zaman kita sekarang ini. Bukan hanya sebuah nubuatan yang jauh di depan kita, tapi sebenarnya sedang terjadi sekarang dan mungkin kita memiliki peran di dalamnya. Itu akan kita pelajari lagi. Selain dari anggur yang memabukkan, yaitu artinya anggur yang tidak sesuai dengan firman Allah. Apalagi Pendeta Sony Situmorang, pengaruh dari anggur yang murka ini? Apakah hanya lokal di Indonesia atau sifatnya seperti apa? Silakan. Ketika para pemirsa membaca pelajaran sekolah sahabat dengan teliti, maka pada paragraf kedua ada satu kalimat yang bagus dikatakan. Bagian B, dalam sistem gereja yang benar, gereja dipersatukan dengan darah Yesus Kristus. Kata darah ini pada zaman modern ini selalu diidentikan dengan paragraf ketiga, yaitu simbolisme buah anggur. Atau mungkin Ivy boleh baca paragraf ketiga dari kata simbolisme. Simbolisme sari buah anggur yang murni digunakan di seluruh perjanjian baru untuk melambangkan darah Kristus yang tak tercemar dan murni yang dicurahkan untuk keselamatan kita di kayu salib. Dalam Lukas 22:20, Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ketika anggur Injil yang baru dan murni dibelokkan dan ajaran firman Allah diganti dengan ajaran para pemimpin agama manusia, itu menjadi anggur Babel. Perhatikan kalimat anggur Babel. Kenapa sampai dikatakan anggur Babel? Yang melambangkan otoritas dunia yang berkolaborasi dengan gereja boleh mengarah kepada si wanita pelacur tersebut, yaitu dengan sistem agama murtad, sistem agama yang tidak benar. Dan yang paling luar biasa lagi, ketika sistem gereja ini menjadi panduan bagi banyak orang, bagi mayoritas, ada yang perlu kita harus ingat sebagai orang Kristen, sebagai orang Advent. Apa itu? Ivy paragraf keempat terakhir. Perhatikan juga bahwa Allah memanggil umatnya keluar dari Babel. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa rusak dan jahatnya sistem ini, jangkauannya begitu luas sehingga mencakup, setidaknya untuk waktu tertentu, umatnya yang setia atau umatku, sebagaimana dia menyebut mereka. Namun, waktunya akan tiba ketika Tuhan akan memanggil mereka keluar dari sistem yang rusak dan jahat itu, yang akan segera jatuh karena sifatnya yang rusak dan jahat. Sistem ini tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Perhatikan kalimat yang sangat jelas ya, yang boleh dikembangkan di diskusi sekolah sahabat itu Ivy sama Pastor Robert. Tuhan memanggil, sifatnya panggilan. Dengan kata lain, panggilan itu bisa diterima dengan ya atau bisa juga ditolak. Nah, sehingga kata anggur murka inilah yang memberikan efek kepada kita semua. Mungkin simpelnya begini. Saya punya iman kepada Yesus. Dari saya lahir, saya Advent, saya kecil. Namun di tengah kehidupan saya yang sudah beranjak dewasa bahkan tua, nah apakah saya akan terpengaruh dengan sistem gereja yang murtad? Apakah saya terpengaruh akan anggur murka atau anggur murni yang sudah dicemarkan dan dibelokkan tersebut? Nah, itu sebabnya Allah memanggil, "Hei Pendeta Sony, hei Ivy, hei Pastor Robert Bungu, kembalilah keluar dari Babel." Babel adalah kekacauan besar, kota kacau tersebut atau mengarah kepada dosa. Sehingga kalimat yang dibaca Ivy tadi pada paragraf keempat adalah waktunya akan tiba. Jangan sampai ketika waktunya tiba, kita belum terpanggil, belum terpilih. Tapi sebelum waktunya tiba, mari kita introspeksi diri dengan lebih dekat kepada Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih. Amin. Itulah pentingnya pekabaran 3 malaikat ini karena merupakan amaran. Dan seperti yang Pendeta Robert tadi beritahukan, mungkin ada yang tidak sadar sudah berada di dalam sistem ini. Apakah itu orang yang di dalamnya atau yang keluar yang ikut-ikutan ke gereja ini gitu ya Pendeta ya. Kita akan lanjut lagi ke hari Selasa dengan judul Misteri Babel Besar. Masih untuk menjelaskan apa sih Babel yang dimaksud ini, maka ada baiknya kita mengkomparnya, membandingkannya dengan kota Babel yang ada di perjanjian lama begitu ya. Dan dari perbandingan ini apa yang bisa kita temui Pendeta Robert? Persamaan sifat dari Babel yang dibahas di Wahyu dan juga Babel di perjanjian lama. Silakan. Baik, pemirsa mungkin akan nanti lebih mendalami di dalam pelajaran karena kita mengambil inti atau garis besar. Ya. Babel yang pertama kita tahu itu adalah menara yang dibangun untuk
satu keamanan daripada manusia pada waktu itu sehingga mereka tidak dibinasakan lagi oleh air bah. Kemudian Babel ada lagi dalam cerita kerajaan daripada Nebukadnezar, dan kita tahu itu adalah simbol dari kesombongan, bahwa kalau kita perhatikan, kalau kita baca Alkitab, bagaimana kota itu megah, dikelilingi oleh tembok, memiliki parit air yang pokoknya sangat megah lah, dengan sistem yang dibangun begitu baik, pertahanan, keamanan, dan politik yang begitu baik, dan itu adalah sebuah simbol dari kesombongan, dan kita tahu pada akhirnya dia runtuh tanpa berbekas. Dan sekarang kita belajar tentang Babel modern. Nah, ini adalah satu seruan dan peringatan yang disampaikan dalam kitab Wahyu pasal 14, dan itu adalah pekabaran daripada malaikat itu agar kita keluar dari Babel, kota besar yang memabukkan itu. Nah, kenapa Babel ini disebut misteri? Saya mau kita baca dulu dalam satu ayat dari kitab Yeremia pasal yang ke-51 ayat 7. Yeremia pasal 51 ayat 7, firman Tuhan berkata begini. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Jadi pemirsa, bayangkan, digambarkan awalnya Babel itu tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan. Tapi kemudian Babel itu menjadi satu kota atau bahkan satu sistem yang mengerikan. Ya, kalau kita perhatikan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, dikatakan di sana bahwa Babel itu adalah gambaran dari penindas umat Allah. Babel adalah benteng kesalahan dan pusat dari kemurtadan. Babel adalah gambaran pemberontakan terhadap Allah dan ketidaksetiaan terhadap perintah-perintah ilahi. Inilah yang membuat Babel itu menjadi misteri. Ya, apakah Babel yang tadinya adalah kota? Kalau kita pelajari sejarah, kerajaan Babylon atau hal yang begitu megah digambarkan, padahal dikatakan dibangun di atas fondasi yang rapuh. Ya, itulah sebabnya runtuh dan tanpa berbekas. Dan sekarang Babel yang adalah sebuah sistem itu dibangun di atas pemikiran-pemikiran, tradisi-tradisi, sistem-sistem yang dibuat oleh manusia. Sementara kita, jika ingin teguh di dalam iman kepada Kristus, harus dibangun di atas Kristus. Dan inilah yang Yesus katakan kepada Petrus, di atas batu karang ini, di atas Yesus, artinya gereja Tuhan itu didirikan. Di atas firman Tuhan, iman kita harus didirikan. Sementara Babel atau orang yang mengikuti sistem Babel itu, mereka mendasarkan imannya pada tradisi, kepada ajaran-ajaran, kebiasaan-kebiasaan yang dibawa itu turun-temurun, sehingga tidak membuat iman itu kokoh atau teguh. Dan ini pelajaran yang baik bagi kita, supaya kita yang adalah umat pilihan Tuhan, jangan sampai yang awalnya dipilih tapi kemudian dimuntahkan oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih, sudah jelas sekali pendeta, sudah menyentuh wahyu-wahyu yang lainnya gitu tadi, seperti yang dimuntahkan dan lain-lain. Mungkin nanti kita akan pelajari di pelajaran-pelajaran mendatang. Jadi intinya para pemirsa, kalau kita merasa diri sendiri kuat, tidak perlu pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini, bisa saja kita sudah memiliki sifat Babel tersebut. Itu juga sudah menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Terima kasih Pendeta Robert Bangu. Kita akan lanjut ke Pendeta Sony Situmorang. Ini di paling bawah nih, Pendeta Situmorang, di hari Selasa dikatakan pengaruh halus Babel. Saking halusnya, kadang kita sudah tidak sadar gitu ya, sudah berada atau memiliki sifat-sifat seperti itu. Ada kecenderungan. Jadi bagaimana
caranya supaya kita tidak masuk ke dalam kecenderungan tersebut? Baik, terima kasih. Khusus pada hari Selasa, para pemirsa kita harus ingat dua kata yang selalu saya katakan, konteks dan konsep. Oke, konteksnya Babel dibuat atau kota Babylon pada zaman dahulu dibuat untuk menyanyi Allah yang Maha Tinggi. Oke, konsep yang termaktub dalam pikiran mereka bahwa mereka apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mereka merasakan apa? Mereka bisa lebih dari itu. Sehingga konteks dan konsep tersebut dikutip untuk menggambarkan bagaimana sifat Babel, ya. Maya yang masih ingat di Mesopotamia, Tanah Siniar, dan pertanyaan yang tadi, konsep Babel ini memberikan pengaruh yang halus bagi manusia. Ingat, ada dua sistem yang dibangun oleh Kitab Wahyu, ya. Yang pertama, oke, mungkin Ivy bisa baca paragraf terakhir, Ivy. Kitab Wahyu menggambarkan dua sistem agama ini. Yang pertama, mengungkapkan kepercayaan total kepada Yesus dan ketergantungan pada firman-Nya. Yang kedua, mengungkapkan kepercayaan pada otoritas manusia dan ketergantungan kepada guru agama manusia. Yang pertama adalah iman yang berpusat pada Kristus dengan ketergantungan total pada rahmat, pengorbanan, dan penebusan Kristus untuk keselamatan. Yang lain adalah pendekatan humanistik terhadap iman, yang menggantikan ketergantungan total pada Kristus untuk keselamatan dengan ketergantungan pada tradisi gereja. Oke, statement tadi telah menjawab bagaimana pengaruh halus dari Babel. Namun, untuk lebih jelas, mungkin naik satu paragraf, Ivy, intinya. Intinya, Babel spiritual mewakili agama yang didasarkan pada ajaran manusia, didirikan di atas gagasan manusia, dan didukung oleh tradisi manusia. Ini adalah bentuk agama buatan manusia yang dibangun oleh mungkin pemimpin agama manusia yang brilian, tetapi bertentangan dengan kekuatan Injil dan gereja yang dibangun Yesus, gereja yang dibangun di atas cinta, bukan kekerasan. Oke, sedikit lagi. Perhatikan kalimat gagasan manusia, didukung oleh tradisi manusia yang dibangun oleh pemimpin agama yang brilian. Ivy, Pastor Robert, perhatikan nggak sekarang? Lebih banyak pengikut pendeta di YouTube daripada pendeta di site atau di jemaat. Bisa lihat ya. Sehingga sekarang ini contoh. Ini contoh bagi para pemirsa ya. Ini hanya khusus untuk anggota Sekolah Sahabat ya. Kalau sampai di luar ini saya tunjukkan untuk anggota Sekolah Sahabat. Ketika di YouTube banyak orang meragukan perpuluhan, banyak orang melakukan persembahan. Bahkan penggagasnya tersebut adalah para pendeta teologi yang tidak tahu dari mana. Di TikTok, dari mana-mana. Ini nggak pengaruh halus. Kenapa? Tadi saya sudah baca, Babel spiritual mewakili agama yang didasarkan pada ajaran manusia, didirikan atas gagasan manusia. Meaning to say, kalau gagasan manusia artinya itu bukan Tuhan lagi yang apa? Bukan berfokus lagi kepada Tuhan. Bukan Tuhan lagi yang terutama. Bahkan dikatakan didukung oleh tradisi manusia. Dengan kata lain, common sense, akal sehat, logika, dan juga gagasan dikolaborasi, dipadukan agar kita jauh. Dan itulah Babel tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan situasi ini kita bisa bergantung kepada Tuhan? Saya senang dengan kalimat yang dulu kita pelajari, sola scriptura, back to the Bible. Jadikan Alkitab sebagai fokus utama kita dalam mempelajari firman Tuhan, dan Tuhan sebagai pusat penyembahan kita yang pertama dan terutama. Bahkan dikatakan lagi, dari dua sistem agama tersebut, fokus kepada sistem agama yang pertama yang tadi I've sudah bacakan, yaitu mengenai kepercayaan total kepada Yesus dan ketergantungan pada firman-Nya. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih sekali. Sudah lengkap mengenai misteri dari Babel ini. Jadi kita sekarang sudah memiliki gambaran kira-kira Babel modern itu seperti apa ya. Hari Rabu judulnya adalah panggilan untuk komitmen. Untuk keluar dari Babel itu memerlukan komitmen. Ternyata Pendeta Robert ya. Bukan hanya aksi gitu untuk keluar, tapi komitmen apa yang dimaksudkan di sini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Ivy. Pendeta Sony, semua pemirsa. Ya, saya ingin kita lihat dan baca ini paragraf yang pertama di pelajaran hari Rabu. Seruan Wahyu adalah panggilan mendesak untuk komitmen. Diringkas dalam simbolisme dua wanita dalam Wahyu, meskipun kadang-kadang nampaknya umat Tuhan akan dikalahkan dalam kontroversi alam semesta antara kebenaran dan kesalahan ini,
Tuhan berjanji bahwa gerejanya akan menang pada akhirnya. Ini komitmen, ini bicara hubungan, ya. Dan saya coba untuk melihat arti komitmen dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan komitmen itu adalah tindakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, komitmen merupakan bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat kepada orang lain atau hal tertentu atau tindakan tertentu. Jadi kita perlu memiliki komitmen dengan Tuhan. Ini hal to the point yang saya harus katakan kepada kita, kepada pemirsa. Komitmen kita dengan Tuhan itulah yang akan menjaga perjalanan iman kita dan akan membawa kita kepada kemenangan dari pertentangan alam semesta yang terjadi sekarang ini. Nah, menarik ketika tadi disinggung oleh Pendeta Sony mengenai orang sekarang lebih senang mendengar khotbah itu lewat YouTube. Ya, pemirsa, perlu kita tahu bahwa ada begitu banyak teori-teori yang disampaikan oleh para pengkhotbah itu yang nampaknya seperti dasarnya Alkitabiah tapi sesungguhnya tidak, seperti teori kemakmuran. Jadi orang hanya senang mendengarkan bahwa mengikut Tuhan itu akan diberkati. Padahal sesungguhnya kalau kita lihat ini keseluruhan di dalam pelajaran kita khususnya hari Rabu, di situ kan dibicarakan tentang penindasan, kesusahan yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan, oleh karena memilih untuk mengikuti kebenaran Tuhan, seperti dalam gambaran daripada wanita atau gereja yang benar, itu kan dibenci oleh iblis, ya oleh setan. Sehingga segala macam cara akan diusahakan oleh iblis untuk memusnahkan mereka yang tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Nah, disinilah dibutuhkan komitmen dari kita, ya. Jadi jangan bicarakan komitmen orang lain, tapi bagaimana komitmen saya dengan Tuhan. Nah, saya senang untuk kita melihat ayat yang lain dari Alkitab tentang komitmen yang dibuat oleh Joshua dan keluarganya. Yosua pasal 24 ayat 15, ini ayat yang mungkin juga menjadi kesayangan kita semua. Di situ dikatakan oleh Joshua kepada bangsa itu, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi ada proses di mana sebuah keputusan untuk komitmen dengan Tuhan itu harus diambil oleh setiap kita. Melihat keadaan yang ada, bahkan mungkin boleh jadi kita alami, dan kemudian kita harus membuat pilihan. Buatlah pilihan yang benar yang berdasarkan firman Tuhan dan jadikan itu sebuah komitmen yang mengikat antara hubungan kita dengan Tuhan. Karena ingat, Tuhan itu tidak pernah bohong. Tuhan itu juga tidak pernah gagal. Kalau Tuhan katakan dia akan memberikan kemenangan bagi orang yang memiliki komitmen hubungan dengan dia, maka Tuhan akan tepati. Meskipun dikatakan sepertinya umat Tuhan itu dikalahkan, tetapi pada akhirnya Tuhan berjanji gerejanya akan memperoleh kemenangan atas komitmen kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan Pendeta, sudah sangat dikuatkan sekali kami dengan pelajaran hari Rabu ini. Jadi apa yang kita lihat di dunia ini, situasi dan kondisi yang terlihat dari luar itu tidak semata-mata itu yang terjadi begitu ya Pendeta ya. Tapi kita harus memiliki iman di dalam Yesus, dalam kebenaran dan juga masa depan kita. Kita akan lanjutkan Pendeta Sony Situmorang pertanyaan di bawah. Mungkin kita mengetahui beberapa orang yang sangat setia dan sangat baik, tapi kita tahu mereka di dalam sistem yang berlawanan dengan firman Tuhan. Lalu approach, pendekatan seperti apa yang bisa kita lakukan dan pilih untuk memberitahu mereka tanpa menghakimi, tapi penuh dengan kasih begitu. Apa yang harus kita lakukan? Silakan Pendeta. Saya percaya dengan kalimat Alkitab yang mengatakan iman timbul dari pendengaran. Artinya iman itu merupakan suatu kepercayaan, keyakinan, atau dalam bahasa Greek itu pisteo, saya katakan, atau pistis, dalam bahasa Ibrani numa, yang mengatakan saya percaya akan pisteo, akan apa yang dikatakan oleh Yesus, akan apa yang dikatakan oleh firman-Nya.
Selain percaya, saya akan juga terapkan. Nah, lalu bagaimana kita memberikan special approach kepada pribadi yang sangat setia, tapi berjalan kurang sesuai dengan firman tersebut. Nah, saya lebih cenderung mengatakan begini mungkin Ivy, artinya ketika kita katakan berjalan kurang sesuai, saya juga mungkin menjadi orang yang sudah menghakimi. Tapi karena landasan kita adalah firman Tuhan, makanya kita berani mengatakan tersebut. Ya, artinya firman adalah patron kita, firman adalah fokus kita. Lalu apa yang kita buat? Nah, saya senang dengan firman yang dibuat oleh Petrus ya. Kalau saudara baca di Matius 16:18, dikatakan, engkau adalah Petrus, dan dengan suatu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam manusia tidak akan menguasainya. Artinya Babel besar boleh jadi mempengaruhi dunia, dan orang tersebut sudah dipengaruhi. Namun gereja benar tersebut akan apa? Akan nyata. Bahkan ini intinya kenapa orang tersebut mau setia, tapi di jalan yang kurang benar. Afi baca paragraf ke 3. 1, 2, 4. Yang keempat, Afi. Pada hari-hari terakhir sejarah bumi, sebuah sistem gereja negara akan muncul, Babel spiritual, dengan seorang pemimpin spiritual yang mengaku berbicara sebagai Allah. Firman-Nya akan dinyatakan sebagai firman Allah, dan perintahnya adalah perintah-perintah Allah. Oke, bagi para pemirsa boleh lanjutkan ke bawah bacanya, karena kita ini online, supaya kita tidak menyinggung satu denominasi agama. Namun ini yang terjadi. Banyak orang-orang pengikut pemimpin dunia tersebut setia sekarang ini. Apa yang harus kita buat? Jangan kita pengaruhi dengan paksaan, tapi berikan firman Tuhan yang benar, berikan makanan yang benar, berikan firman tersebut sehingga yang saya katakan tadi, iman timbul dari pendengaran. Dengan demikian, sama seperti Rasul Paulus mengungkapkan, yaitu mungkin Ivy baca paragraf terakhir bagian B dari kata Rasul Paulus. Rasul Paulus menambahkan kata-kata ini untuk mengungkapkan kuasa ini, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ketika orang tersebut mengetahui hal ini, bahwa ada yang menyerupai Allah, yang menyerupai yang dibuat untuk menjadi peran antagonis Allah, yang dibuat seolah-olah mewakili Allah padahal dia manusia di dunia ini. Ketika mereka kembali ke Alkitab, maka mereka akan tahu. Dan yang paling penting para pemirsa, bukan kata-kata, tapi apa? Kita punya action, perbuatan kita, dan juga buah-buah roh yang kita hidupkan dalam tubuh kita. Sehingga komitmen tersebut akan boleh membuat kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang paling luar biasa, kita tidak akan bicarakan orang lain, hati-hati, jangan pernah bicarakan orang lain, tapi dengan hidup yang kita tunjukkan, dengan menjadi terang, maka orang yang setia tersebut di tempat lain akan beralih kepada terang kebenaran Yesus. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih. Jadi tetap firman Tuhan dibagikan dengan kasih yang ditunjukkan melalui perbuatan. Kita lanjut ke hari Kamis terakhir, kita akan melihat satu lagi karakteristik utama ataupun salah satu karakteristik dari Babel ini, yaitu adalah pusat penyembahan berhala. Penyembahan berhala seperti apa? Pendeta Robert, silakan. Baik, kalau di zaman Babel kuno, penyembahan berhala itu kepada dewa-dewa, patung-patung, dan itu kita bisa lihat di dalam catatan kitab Mazmur pasal 115 ayat 4 sampai 8. Sama kita baca, ini menarik tapi lucu juga ini kalau kita ikuti baik-baik. Ayat 4. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau kita lihat lagi itu paralel dengan Wahyu pasal 9 ayat 20, itu juga digambarkan seperti itu. Nah, kenapa saya katakan lucu? Saudara bayangkan, kita manusia yang diciptakan
istimewa, spesial oleh Tuhan, dikasih hikmat, tapi menyembah kepada barang-barang yang tadi dibilang itu. Punya mata tidak melihat, telinga tidak mendengar, mulut tidak bicara. Yang lebih aneh lagi, tidak punya kaki untuk berjalan, lalu digotong ini oleh orang-orang yang mau menyembah. Ya, untuk minda aja harus digotong. Tapi pergi orang menyembah, minta sesuatu, menanyakan sesuatu. Nah, itu yang terjadi pada zaman Babel kuno. Sekarang ya Babel modern, disebutkan Babel penyembahan secara spiritual. Sistem, ini sistem tadi yang disebutkan. Nah, yang menarik bagi saya adalah, dan sering saya katakan ini karena bagian dari pelayanan Departemen Komunikasi yang berkaitan langsung dengan media, saudara-saudara bisa lihat sekarang ini di media-media kita ditawarkan sistem penyembahan spiritual. Ya, dan tanpa kita sadar kita lakukan itu. Begitu seseorang sekarang sakit, dia lupa untuk berdoa tapi dia posting dulu di medianya, sedang sakit, Tuhan tolong sembuhkan. Mungkin itu adalah bagian dari doa yang mungkin dia sampaikan dalam hati. Tapi kan ini adalah sebuah sistem yang sedang bekerja, sadar atau tidak, mempengaruhi kita dalam kehidupan kita menyembah kepada Tuhan. Ya, jadi apa yang sedang ditawarkan oleh Babel modern sekarang ini secara spiritual kepada kita, tidak lagi dalam bentuk boleh jadi tidak lagi boleh jadi tidak lagi dalam sebuah benda yang berbentuk seperti yang digambarkan di dalam Mazmur tadi, tapi boleh jadi masih ada bentuk-bentuk yang tidak lagi menyerupai orang, binatang, tapi sudah lebih kepada hal-hal yang menarik bagi kita. Karena ingat di pelajaran kita digambarkan tentang wanita itu wanita yang menarik secara pakaiannya dan apa yang ditawarkan, diajarkan. Inilah yang sedang terjadi kepada kita sekarang. Umat-umat Tuhan menghadapi tantangan yang begitu besar di era Babel modern ini. Orang akan bosan. Ini selidiki Alkitab ini orang bosan. Tapi berjam-jam melotot mata di handphone ini tidak bosan. Ya. Jadi saya tadi sangat terkesan dengan panggilan untuk berkomitmen. Ya. Jadi kembali ini saya gaungkan kepada kita. Ketika kita menyadari bahwa sistem penyembahan berhala secara spiritual yang sedang ada di sekitar kita, kalau kita sudah punya komitmen dengan Tuhan, maka kita tidak akan terpengaruh. Tidak lupa untuk bangun pagi baca Alkitab. Ya, kalau dulu kan zaman dulu orang bangun pagi baca Alkitab, berdoa. Tapi sekarang bangun pagi kan yang pertama dipegang atau dilihat itu adalah handphone. Puji Tuhan kalau dia menggunakan itu untuk hal-hal yang membangun iman. Tapi kalau tidak, nah inilah penyembahan berhala yang secara halus sedang menyusup ke dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Ke gereja Tuhan boleh jadi juga sudah ada, ke dalam sistem-sistem ibadah kita boleh jadi sudah ada, dan kita perlu waspada terhadap hal itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pendeta sudah juga sekalian menjawab pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Bentuk penyembahan berhala yang lain selain dari kepada patung. Dan terima kasih juga Pendeta untuk teguran dan juga peringatannya kepada kita ya. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong tanggapi pertanyaan nomor 4 di hari Jumat. Ini kita melanjutkan dari apa yang sudah Pendeta Robert katakan tadi, apa yang bisa kita pelajari dari Daniel dan kawan-kawannya dalam Daniel 3 mengenai penyembahan? Apa yang mereka komitmenkan dan apa konsekuensinya ataupun berkat yang mereka terima dari Allah dalam penyembahan Allah yang benar. Silakan Pendeta. Baik, pertama-tama kita harus ingat pelajaran hari Kamis dengan jelas mengatakan penyembahan berhala adalah inti dari penyembahan Babilonia. Dan kata berhala tidak melulu hanya mengarah kepada patung, kepada sesembahan, di paragraf 4 dikatakan, namun itu berhala adalah idol, sesuatu yang mempunyai kecenderungan menggantikan Tuhan
yang mengisi kehidupan Anda. Itulah berhala atau idol, kadang-kadang idolatry, kan sampai seperti itu. Bahkan kadang-kadang kita pun sering terpengaruh dengan acara Indonesian Idol, American Idol, yang berusaha membuat mereka menjadi yang terpenting. Karena dulu banyak orang lupa renungan malam, lupa baca Alkitab oleh karena acara-acara TV. Hati-hati. TV, laptop, gadget, dan lain kalau salah digunakan itulah setan bermata satu, saudaraku. Ya, karena fokus saya hanya ke sana. Namun kita kembali ke pertanyaan, apakah persamaan lain yang dapat Anda temukan antara Daniel 3? Ingat, Daniel 3 mengarah ke berbicara mengenai perapian ya, yang bermenyala-nyala ya. Di mana satu statement dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu dengan doa Daniel di luar sana, mendoakan mereka bertiga, mengatakan apa? Kami percaya bahwa Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian yang bernyala-nyala. Kepada Raja Nebukadnezar. Namun jika pun tidak, nah ini kalimat yang paling luar biasa para pemirsa. Namun kalaupun tidak, ini yang saya ingat ya, namun kalaupun tidak, kalau salah tolong cek di Alkitab Anda, kami sekali-kali tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan tersebut. Artinya apa? Tadi komitmen. Ketika saya telah berkomitmen untuk menyembah Tuhan, maka apapun tantangannya, risikonya, kami akan lewati. Bisa saya katakan untuk berbicara mengenai iman atau pisteo, maka Sadrak, Mesak, Abednego seolah-olah mengatakan dare to share your faith, berani membagikan imanmu bahkan kepada raja sekalipun. Saya tidak tahu Ivy, Pastor Robert Bungu, tiba-tiba presiden kita undang Anda hadir pada hari Sabat jam 10 di istana. Apa yang Anda buat? Mana yang Anda pilih? Atau para pemirsa, saya tidak tahu. Ya, itu pribadi. Namun yang sering kita katakan, apa persamaan lain? Penyembahan paksa. Ketika di dalam 3 adalah penyembahan paksa secara verbal langsung, maka pada zaman akhir ini, kita pun dipaksa secara halus. Tidak dipaksa langsung secara verbal, tapi waktu kita diambil untuk sibuk mengurus hal-hal yang bukan berfokus pada Tuhan. Kemudian perhatian kita direbut dan banyak lainnya. Itu sebabnya kembali kepada pelajaran firman Tuhan, mari kita berkomitmen atau rekomitmen atau refocus kembali kepada siapa? Kepada Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam dunia kita, bahkan ingat Babel, saya bisa katakan dunia ini sekarang ini, di mana penyembahan berhala berpusat, kita akan bisa mengavoid atau menghindari hal-hal tersebut. Dan seperti 3 orang Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego, maka kita akan mengatakan, Tuhanku sanggup melepaskan aku. Namun kalaupun tidak, aku tidak akan mundur daripada dan aku tetap beriman kepadanya. Terima kasih, itu dari saya Ivy. Amin, terima kasih sekali. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung dari episode kita kali ini. Kita akan melihat kesimpulan apa yang menjadi penekanan penting dari pelajaran ke-9 dengan judul Kota yang Disebut Kekacauan. Dan kalau boleh kita ingin melihat kasih Allah di dalam pekabaran malaikat yang kedua ini. Jadi saya balikan ke Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu, baru ke Pendeta Robert Bengu. Silakan Pendeta Situmorang. Baik, sebagai kesimpulan yang saya akan bisa ambil, yang tadi mungkin kita akan lupa, sistem agama yang murtad berfokus kepada penolakan kepada hukum yang keempat. Kita bisa baca di paragraf kedua bagian B hari Jumat. Oke, hukum yang keempat. Yang lainnya seperti masih sama, tapi ketika itu berbicara mengenai identitas, atau dalam buku Wahyu dikatakan menjadi seal atau meterai atau seal, maka itu mengarah kepada hukum yang keempat, itu mengenai apa? Mengenai Sabat. Ya, jadi kesimpulan saya, untuk boleh terhindar dari Babel, maka yang pertama Anda harus menurut perintah Tuhan, dan yang kedua sebagai identitas Anda dan juga meterai Anda tetap menguduskan Sabat dalam setiap waktu, dan jangan tergoyahkan untuk selalu berfokus kepada Tuhan dan menyembahnya. Terima kasih. Amin. Bagaimana dengan kesimpulan dari Pendeta Robert? Silakan.
Baik, terima kasih. Saya hanya melanjutkan kembali apa yang tadi sudah ditekankan oleh Pendeta Sony. Yesus dan firman-Nya adalah satu-satunya pelindung bagi kita untuk terbebas dari penyesatan yang saat ini setan sedang buat. Jadi, gunakan waktu untuk menyelidiki, mendalami firman Tuhan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah yang akan menjadi pelindung bagi kita sehingga kita terbebas dari kemurtadan besar yang sedang dijalankan oleh wanita atau iblis pada saat sekarang ini. Amin. Terima kasih sekali. Mari kita tanggapi dua pertanyaan yang telah masuk dari pelajaran yang lalu. Saya arahkan pertama kepada Pendeta Sony Situmorang dari akun Daang BKY. Kalau memang Sabat adalah hari perhentian Allah, mengapa ada Sabat yang lain, misalnya hari Minggu? Tadi sudah menyinggung kesimpulan dari Pendeta Sony juga. Boleh tolong ditanggapi lanjut. Baik, terima kasih Daang BKY. Kalau memang Sabat adalah hari perhentian Allah, mengapa ada Sabat yang lain, misalnya hari Minggu? Baik, kita telah pelajari, tapi kita tidak akan buka semua, bahwa sistem agama murtad akan membuat hal-hal yang menyerupai agama benar. Dan saya katakan juga tadi bahwa Sabat salah satu meterai, salah satu identitas Tuhan atau pengikut Tuhan yang akan dirubah. Lalu mengapa ada Sabat lain, misalnya hari Minggu? Saudara-saudaraku, itu merupakan hal yang normal di mana binatang itu atau naga itu akan mengubah waktu dan hukum. Ya, ingatnya dalam buku Daniel, dan salah satunya adalah mengubah apa? Mengubah Sabat. Dan itu sangat relevan atau sangat applicable di kota tua yang disebut dengan Babel atau kota kekacauan tersebut. Dan itu merupakan satu hal yang sangat mudah untuk diimplementasikan di kota tua tersebut. Sehingga seiring berjalannya waktu dengan kompromi yang tinggi, hari Sabat pun berganti menjadi hari Minggu. Masih ingat zaman Konstantin ya, Konstantinopel ya, Konstantin. Dan banyak hal lainnya. Jadi kalau dikatakan mengapa ada Sabat lain, misalnya hari Minggu. Ingat, sekali lagi saya ingin katakan, manusia atau siapapun boleh membuat Sabat-Sabat yang lain. Tapi menurut Alkitab, Sabat hanya ada satu, yaitu Sabat hari ke-7. Dan saudara bisa baca di Keluaran 28, Kejadian pasal 2, dan juga di buku Ibamat, dan masih banyak lainnya. Bahkan yang paling penting, Bapak Daang BKY adalah ketika Yesus melayani dunia ini, dia pun hanya mengakui satu Sabat, yaitu apa? Sabat hari yang ke-7, atau bisa kita katakan sekarang Saturday atau hari Sabat yang benar. Terima kasih, Ivy. Terima kasih. Untuk lebih lanjut dan juga jelasnya, minggu depan pelajaran kita akan melihat Babel sebagai pusat penyembahan matahari. Jadi nanti kita bersabar sambil kita mempelajari lebih dalam lagi Wahyu 14 ini. Pertanyaan kedua saya arahkan kepada Pendeta Robert Bengu, datang dari Ibu Lena Tampenawas. Kata menyembah dan kata datang, apakah sama atau tidak artinya ya Pendeta? Seperti datang ke gereja itu kan menyembah juga, atau datang dalam doa itu juga menyembah. Silakan Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Lena Tampanawas ya. Saya percaya bahwa ini konteks pertanyaan ini berkaitan dengan pelajaran sekolah sahabat kita dalam konteks menyembah. Tentu berbeda antara datang dan menyembah. Saya kasih contoh sederhananya. Nanti boleh lihat juga arti di kamus tentang kata menyembah dan datang supaya bisa dapat makna yang mendalam. Ada orang yang datang doa atau datang menyembah itu bisa jadi hanya karena memenuhi undangan, memenuhi ajakan. Tapi perhatikan, ketika orang datang dalam konteks menyembah, maka ada aktivitas, ada kegiatan, ada sesuatu yang dia lakukan dalam penyembahan itu. Dan saya percaya bahwa ini dalam konteks penyembahan kepada Allah yang benar. Segala pikiran, segala perasaan akan diarahkan, akan ditujukan kepada Allah atau kepada Tuhan yang kita sembah. Atau demikian pun mungkin bagi mereka yang menyembah kepada hal-hal yang lain. Jadi itulah perbedaan. Kalau orang datang, pikirannya, perasaannya tidak tertuju kepada hal itu. Karena mungkin dia hanya datang hanya sekedar untuk ya memenuhi undangan, sebuah rutinitas, tapi menyembah adalah satu aktivitas yang dilakukan dengan sungguh-sungguh kepada Allah.
Itu yang membedakannya. Ya, terima kasih. Jadi memang kata datang dan menyembah kita suka pakai dalam saat yang bersamaan gitu ya. Tapi kalau dilihat artinya memiliki arti yang berbeda masing-masing. Terima kasih sekali Pendeta Robert dan juga Ibu Lena untuk pertanyaannya. Kita akan menutup pertemuan kita kali ini dengan doa. Pendeta Sony Situmorang akan mendoakan bagi kita. Kita berdoa. Bapa Semawi, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas rahmat-Mu, terima kasih atas pengasihan-Mu. Kau telah memberkati perjalanan sekolah Sabat ini, di mana materinya akan membuka wawasan rohani kami untuk semakin hari semakin setia kepadamu, berkomitmen kepadamu, dan hanya meninggikan nama-Mu saja. Berkati hamba-Mu, Pastor Robert, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Berkati pelayanan di Tuhan, dan berkati para pemirsa yang menyaksikannya dimanapun mereka berada. Dengarkan doa kami, kalau kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk pelayanan dari Pendeta Robert dan juga Pendeta Sony. Semoga sehat-sehat. Kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan bagi para pemirsa, mempelajari pekabaran 3 malaikat hanya akan menguatkan kita di akhir zaman ini, terutama pada penipuan setan yang terakhir. Pelajaran kita yang ke-10 akan membahas bagaimana setan menggunakan sistem agama Babel ini untuk menipu umat-umat Tuhan. Tetaplah sehat, kita bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semua.